Bismillah adik-adik kelas 8 SMP Negeri 2 Buntu Malangka, Santambun, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bagaimana mengembangkan kegemaran membaca, itu di bab 9. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, anak-anakku sekalian dapat memahami bagaimana manfaat membaca. Yang kedua, anakku sekalian senantiasa mampu mengembangkan kegemaran membaca di sekolah, di rumah, atau di mana saja, karena kegemaran membaca itu akan mempengaruhi kecerdasan. Sebagaimana kita tahu bahwa buku itu adalah jendela dunia, sehingga dengan banyak membaca kita akan mendapat banyak ilmu. Maksud dunia tentang ujung cerita kita tak bersama. Jadi buku yang dibaca itu dapat berupa buku fiksi dan buku non-fiksi. Ya, buku fiksi itu bisa misalnya dongeng, cerpen, novel, atau teks drama. Itu semua adalah buku-buku fiksi. Kau melanjutkan perjalananmu, ku melanjutkan perjalananku. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Sedangkan buku-buku non-fiksi misalnya buku pelajaran, karya-karya ilmiah, populer, atau biografi, atau buku-buku lain yang dikembangkan melalui metode ilmiah. Hati-hati di jalan, Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai membaca buku-buku fiksi. Nah, kita sudah tahu tadi bahwa buku-buku fiksi itu terdiri dari misalnya dongeng, cerpen, novel, roman, dan yang lain-lain. Dalam buku fiksi ini kita mempelajari tentang hal-hal yang menarik di dalamnya. Mengapa ada unsur karena dalamnya ada unsur kemenarikan, ya. Jadi misalnya mempengaruhi emosi, kemudian kita diberikan sebuah latar yang abstrak dan konkret atau metaforis. Nah, itu semua adalah hal-hal yang terdapat dalam karya-karya fiksi yang membuat kita menjadi senang. Lalu apa kegunaannya? Kegunaannya salah satunya adalah di dalam karya-karya fiksi itu ada persoalan manusiawi, atau ini merupakan karangan-karangan yang bersifat imajinatif atau merenungkan sesuatu atau permenungan. Ada sesuatu yang kemungkinan bisa terjadi dalam kehidupan yang kemudian diulas dalam sebuah karya fiksi. Sehingga di dalam karya fiksi ini muncul hal-hal yang menarik yang
membangkitkan emosi kita atau membangkitkan emosi pendengar. Misalnya alur ceritanya, konflik yang dialami oleh tokoh, dan kemudian pengembangan amanat dan temanya, semua itu menarik untuk dikonsumsi oleh pembaca dalam buku-buku non-fiksi. Saya ulangi, dalam buku-buku fiksi. Kalau dalam buku-buku non-fiksi atau biasa juga disebut dengan buku ilmiah, itu yang kita dapat adalah ilmu. Jadi informasi yang terdapat di dalamnya kemudian bisa bersifat keteladanan, kalau misalnya biografi atau karya-karya ilmiah populer dapat bersifat petunjuk-petunjuk untuk melakukan sesuatu, atau buku-buku pelajaran misalnya hasil penelitian, hasil observasi, hasil percobaan. Jadi semua itu akan memberikan kita informasi sehingga menambah pengetahuan kita. Nah, kalau kita rajin membaca buku-buku fiksi dan non-fiksi, ini akan meningkatkan kualitas ilmu kita atau pengetahuan kita, dan bahkan juga bisa memengaruhi mental kita.